Di hari Kamis itu saya ada perjalanan dakwah keluar kota, di luar kota Pekanbaru, mengendarai kendaraan sekitar 5 jam lah waktu itu. Yang menjemput dan mengantar saya, mendampingi waktu itu salah seorang saudara kita, prajurit Paskhas waktu itu. Dia bercerita sepanjang jalan bagaimana dia dapat hidayah. Setelah pencapaian dia dalam karir dia, apa yang didambakan dia selama ini tercapai. Di masa-masa waktu itu dia pendidikan di kota Bandung untuk menyelesaikan pendidikan komandonya. Waktu itu dia merasakan kehampaan pada dirinya. Jadi dia bercerita, jadi waktu itu satu waktu senggang, saya jalan-jalan, tapi saya bingung, nggak tahu apa yang saya tuju. Di jalan itu saya bingung, saya nangis gitu. Saya ini mau apa hidup ini? Berbagai macam rasa dunia sudah saya rasakan. Tapi dia tidak merasakan tenang, tentram. Dadanya serasa sempit gitu jalan. Dia kayak orang stres jadinya. Bukan tidak ada orang yang mencarikan solusi ketika itu, kata dia. Subhanallah. Kawan-kawannya semua mengajak dia, apa sih kamu? Apa yang kamu pikirkan? Ayo, kita minum saja semuanya udah hilang itu. Gampang itu. Sudah kita kumpul-kumpul. Tapi tidak terobati juga. Bahkan bukan itu saja, kata dia. Teman-temannya yang wanita juga. Udahlah kamu, apa yang kamu butuhkan saya akan temani, kami akan temani kamu. Gak usah bingung, gak usah resah, gak usah gelisah. Tapi dia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Nangis, jalan. Subhanallah, sampai dia waktu itu, kata dia, berhenti di sebuah toko buku. Masuk dia, lihat. Lalu ya kalau orang awam kan, orang muslim awam kan taunya pokoknya sholat kan begitu saja. Yang penting kan sholat. Makanya ketika dia ke toko buku itu dia yang cari buku sholat pertama. Akhirnya dia lihat, dapat buku tentang sifat sholat Nabi. Dia buka, tertarik, dia beli. Pulang dia baca. Dia baca, ada ketenangan pada diri dia. Loh, saya bisa tenang dengan ini. Saya bisa tentram. Karena sholat ini kan penghubung kita dengan Allah. Kondisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika sholat itu, wahai saudaraku. Saat Anda sujud, saat Anda bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kondisi saat Anda yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepatutnya kalau keimanan itu ada di dalam hati seseorang, dia pasti akan merindukannya. Dia akan merasakan tentram, tenang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering berkata kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Beri kami ketenangan, rehat, ketentraman dengan salat wahai Bilal. Karena dia adalah ruhnya seorang mukmin. Subhanallah. Ketika hati itu digerakkan oleh keinginan untuk mengenal Allah, kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan ketenangan, ketentraman. Itu awal fajar hidayah menyentuh dia. Sudah lama itu, kata dia. Sekitar tahun 2005, 2006. Sudah lama. Mulai itu dia merasa tenang. Mungkin ini yang saya cari-cari. Akhirnya dia mulai cari tahu. Bertemu dengan beberapa teman-temannya yang sudah lebih dahulu melangkah di jalan hidayah. Ayo bang, kalau abang pengen lebih tentram, lebih tenang, belajar. Tuntut ilmu. Ayo ikut kami ke majelis ilmu. Lalu bercerita dia. Waktu itu saya hadir, Ustaz. Dia ada di masjid, satu masjid tempat itu di sini. Saya hadir di sana dahulu. Sejak itulah dia merasakan ketentraman, ketenangan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Kita doakan, kita
Dan dia serta orang-orang seperti dia bisa istiqomah di atas jalan Allah ini. Ma'rifatullah. Ketika kita belajar semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita tenang, semakin kita tentram, dan hidup ini tidak indah kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.